Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Uningkerunisa dari Program Studi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mata kuliah Teknopreneur sebagai bagian dari tugas yang diberikan oleh Bapak Suherman Eskom Mkom. Sebelum memulai, saya mengajak teman-teman untuk menyimak materi ini dengan baik agar dapat memahami konsep Teknopreneur secara lebih jelas. Simak videonya ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pada materi pertama ini kita akan membahas tentang pengantar dan sekilas mengenai Teknopreneur. Namun, sebelum itu kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship tidak hanya berkaitan dengan kegiatan berbisnis, tetapi juga menyangkut pola pikir dalam menciptakan nilai dan peluang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu makna bekerja dan alasan mengapa seseorang memilih untuk berwirausaha. Dalam kehidupan sehari-hari kita, bekerja seringkali dipandang sebagai suatu kewajiban. Namun, jika ditelaah lebih dalam, bekerja juga merupakan sarana untuk mengembangkan diri, mencapai tujuan, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Beberapa pertanyaan yang muncul seperti apa hakikat bekerja, untuk apa kita bekerja, serta apakah bekerja merupakan suatu keterpaksaan, merupakan hal yang wajar untuk dipikirkan. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja tidak hanya berkaitan dengan aktivitas fisik, tetapi juga berkaitan dengan tujuan dan makna yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dalam kewirausahaan terdapat beberapa sikap yang perlu dimiliki, seperti keinginan kuat untuk berhasil, keyakinan terhadap diri sendiri, serta sikap mental yang positif. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan, kemampuan berpikir kreatif, serta ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kemungkinan kegagalan. Sebagai contoh, saat ini banyak individu yang mulai memanfaatkan teknologi untuk berwirausaha secara mandiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang menjalankan usaha, tetapi juga tentang bagaimana seseorang membangun pola pikir dan sikap yang tepat dalam menghadapi kehidupan. Pemahaman ini menjadi dasar penting sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai Teknopreneur, yaitu kewirausahaan yang berbasis teknologi. Oke, pada materi kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Teknopreneur khususnya terkait peran teknologi dalam perkembangan internet dalam dunia kewirausahaan. Jika pada materi sebelumnya kita telah memahami dasar kewirausahaan, maka pada bagian ini kita akan memulai mengaitkannya dengan teknologi. Nah, kalian tahu nggak sih definisi dari Teknopreneurship? Teknopreneurship merupakan gabungan dari teknologi dan kewirausahaan, yaitu proses menciptakan atau mengembangkan usaha dengan memanfaatkan teknologi sebagai inovasi utama. Dalam hal ini, teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat, tetapi menjadi bagian penting dalam menciptakan nilai dalam bisnis. Nah, Teknopreneur memiliki karakteristik yang berfokus pada inovasi, penggunaan teknologi sebagai inti dari bisnis, serta berpotensi menciptakan peluang usaha baru. Selain itu, Teknopreneur juga membutuhkan kemampuan kreativitas, analisis, dan kerjasama tim. Nah, apa sih perbedaan dari entrepreneur dan Teknopreneur? Perbedaan utama antara entrepreneur dan Teknopreneur terletak pada pemanfaatan teknologinya. Nah, Teknopreneur menjadikan teknologi sebagai dasar dalam menciptakan bisnis, sedangkan entrepreneur tidak selalu berfokus pada teknologi. Peran dari teknologi dalam bisnis modern, yaitu teknologi memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis modern, seperti membuka peluang usaha baru, meningkatkan efisiensi, serta membantu mengembangkan perusahaan keputusan berbasis data. Jadi, membantu pengambilan keputusannya itu berbasis data. Dengan adanya teknologi, model bisnis juga memahami dan mengalami perubahan menjadi lebih cepat dan fleksibel. Nah, ada juga dampak dari Teknopreneurship di Indonesia. Teknopreneurship memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan lapangan kerja.
Selain itu, teknopreneur juga berperan dalam membantu digitalisasi UMKM. Untuk menjadi teknopreneur dibutuhkan beberapa keahlian seperti kemampuan berpikir inovatif, pemahaman teknologi, kemampuan bisnis, serta kerjasama tim. Selain itu, penting juga untuk memiliki kesadaran terhadap etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Karena perkembangan internet yang pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang bisnis. Internet menjadi sarana utama dalam komunikasi, informasi, dan aktivitas ekonomi digital. Jumlah pengguna internet yang terus bertambah menunjukkan bahwa teknologi digital semakin dekat dalam kehidupan masyarakat. Media sosial juga menjadi salah satu sarana penting dalam berkomunikasi dan membangun jaringan. Nah, terdapat juga dampak positif dan negatif internet yang sudah bisa kita lihat bersama. Internet memberikan berbagai dampak positif seperti memudahkan komunikasi dan akses informasi. Namun terdapat juga dampak negatif seperti kecanduan, berkurangnya interaksi langsung, serta resiko kejahatan digital. Dengan demikian, disimpulkan bahwa teknopreneur merupakan bentuk kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi sebagai inti dalam bisnis. Pemahaman ini penting sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan dunia digital yang semakin pesat. Oke, setelah sebelumnya membahas teknopreneur, sekarang kita lanjut ke bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis berbasis teknologi. Nah, pertama-tama, pemimpin harus punya visi yang jelas agar bisa melihat peluang di masa depan. Nah, yang kedua, sebagai sense maker, pemimpin harus bisa memilah tren mana yang benar-benar peluang, mana yang hanya sementara. Selanjutnya, peluang harus diubah menjadi strategi yang nyata dengan mempertimbangkan prioritas dan sumber daya. Peluang bisnis digital sendiri adalah kesempatan untuk menciptakan nilai dengan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Unsur pentingnya meliputi masalah nyata, solusi teknologi, pasar yang jelas, dan nilai yang unik. Bisnis digital biasanya berbasis platform, menggunakan data, dan mudah berkembang. Teknologi di sini berperan sebagai alat untuk inovasi, dimulai dari masalah, lalu solusi, validasi, dan pengembangan. Peluang sering muncul dari masalah nyata dan kesulitan pengguna, seperti proses yang rumit atau biaya yang tinggi. Selain itu, tren seperti AI, cloud, dan vintage juga membuka banyak peluang baru. Sebelum memulai, penting untuk menganalisis kompetitor agar tahu posisi kita dan menemukan celah pasar. Dari situ, kita bisa menentukan diferensiasi agar bisnis punya keuntungan. Kesimpulannya, peluang bisnis digital yang baik berasal dari masalah nyata, lalu memanfaatkan teknologi dan punya potensi berkembang. Oke, kita masuk ke materi keempat. Setelah sebelumnya kita membahas cara mengidentifikasi peluang bisnis berbasis teknologi, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, yaitu bagaimana peluang itu dianalisis sampai akhirnya bisa dinilai layak atau tidak untuk dijalankan. Kalau kita bahas dari dasar dulu, peluang usaha itu sebenarnya adalah kesempatan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang kita punya. Nah, dalam technopreneurship, peluang ini bukan cuma dilihat dari kebutuhan pasar, tapi juga dari bagaimana teknologi bisa jadi solusi yang lebih efektif. Supaya peluang itu tidak sekedar ide, kita perlu melakukan analisis, mulai dari melihat kebutuhan pasar, memahami tren teknologi, memperhatikan persaingan, sampai mempertimbangkan risiko. Dengan begitu, arah bisnis kita jadi lebih jelas dan terencana. Selanjutnya, dari peluang tersebut kita bisa menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Misalnya, seperti pengembangan aplikasi, layanan digital, atau produk berbasis teknologi. Tentu saja ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pasar. Selain itu juga ada faktor penting lainnya, yaitu adalah sumber daya. Mulai dari SDM, modal, teknologi, sampai jaringan, kalau semua ini dikelola dengan baik, peluang keberhasilan bisnisnya juga akan semakin besar. Di sisi lain, pengembangan teknologi juga membuka banyak peluang baru.
Contohnya, seperti software, Internet of Things, dan kecerdasan buatan yang sekarang banyak digunakan di berbagai bidang. Terakhir, sebelum bisnis dijalankan, kita perlu melakukan studi kelayakan. Tujuannya untuk memastikan apakah bisnis tersebut benar-benar layak dilihat dari aspek pasar, teknis, finansial, dan operasional. Jadi bisa disimpulkan peluang bisnis berbasis teknologi itu tidak hanya soal ide yang bagus, tapi juga bagaimana kita menganalisisnya, mengelola sumber dayanya, dan memastikan kelayakannya. Dengan begitu, bisnis yang kita bangun bisa lebih siap dan berkelanjutan. Oke, sebagai penutup dari seluruh materi yang telah dibahas, mulai dari pengenalan teknopreneur, peran teknologi dalam bisnis, cara mengidentifikasi peluang, hingga analisis dan kelayakan usaha, dapat kita pahami bahwa membangun bisnis berbasis teknologi tidak hanya membutuhkan ide yang kreatif, namun juga diperlukan kemampuan dalam melihat peluang, berpikir strategis, serta mengelola sumber daya dengan baik. Di era digital seperti sekarang, seorang teknopreneur dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat dan terus belajar mengikuti perkembangan teknologi. Dengan pemahaman yang telah kita pelajari bersama, diharapkan kita dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan menciptakan peluang usaha yang bermanfaat serta berkelanjutan. Akhir kata, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.